Penjelasan cara kerja Law of Attraction, dalam ajaran agama Islam. Loa, apakah arti dari 3 huruf itu? Loa merupakan singkatan dari Law of Attraction. Kalau diartikan langsung ke dalam bahasa Indonesia menjadi hukum tarik-menarik. Bagaimana penjelasan cara kerja dari hukum tarik-menarik ini? Dan apakah ada dalam ajaran agama Islam? Loa ini sesungguhnya bukan ciptaan orang Amerika atau orang Eropa, atau ciptaan dari penulis buku The Secret si Rhonda Byrne, tapi merupakan aturan yang memang diciptakan Allah sebagai cara kerja dari semesta raya ini atau disebut sebagai sunatullah. Jadi, kalau Anda tidak mempercayai adanya Loa atau bahkan menganggap bahwa Loa itu ciptaan orang Barat, maka Anda sama saja tidak mempercayai adanya Allah. Banyak Muslim justru tidak mempercayai Loa hanya karena menggunakan bahasa Inggris, padahal penjelasan cara kerja Loa ini sudah banyak tertuang dalam ayat Al-Quran. Saya jelaskan dulu tentang cara kerja hukum tarik-menarik ini. Perhatikan ya, ada kata tarik dan menarik, artinya ada yang menarik dan ada yang tertarik. Atau ada sebab dan akibat. Pertanyaannya adalah apa yang menarik dan apa yang tertarik. Ngomongin tarik-menarik maka saya teringat magnet. Tentu Anda tahu kan kerja magnet itu adalah menarik besi dan logam di sekitarnya. Yang menarik besi itu adalah magnet, dan magnet itu diam tapi mampu menarik besi sehingga besi itu bergerak ke arah magnet, betul. Lalu bagaimana dalam kehidupan kita? Yang menjadi magnet itu adalah pikiran kita, dan yang tertarik adalah semua kejadian dan semua orang. Artinya, semua kejadian yang kita alami, semua orang yang kita temui sebenarnya adalah tarikan dari pikiran kita sendiri. Kalau isi pikirannya jelek maka menarik kejadian dan orang-orang yang jelek. Sebaliknya jika isi pikirannya bagus maka menarik kejadian dan orang-orang yang bagus juga. Itulah hukum tarik-menarik alias Loa. Lalu bagaimana penjelasan di Islam? Perhatikan ayat-ayat ini ya. Ayat pertama Qs Al-Isra 7. Jika kamu berbuat baik, berarti kamu berbuat baik bagi dirimu sendiri, dan jika kamu berbuat jahat maka kejahatan itu bagi dirimu sendiri. Ayat kedua Qs Al-Fusilat 46. Barang siapa yang mengerjakan amal yang solih maka pahalanya untuk dirinya sendiri, dan barang siapa mengerjakan perbuatan jahat maka dosanya untuk dirinya sendiri. Dan sekali-kali tidakkah Rabbmu menganiaya hamba-hambanya? Ayat ketiga, Qs An-Najm 39. Dan bahwasanya seorang manusia tiada memperoleh selain apa yang telah diusahakannya. Ayat keempat, Qs Asy-Syura 30. Dan apa saja musibah yang menimpa kamu maka adalah disebabkan oleh perbuatanmu sendiri. Ayat kelima Qs Ar-Rum 41. Telah tampak kerusakan di darat dan di laut disebabkan karena perbuatan tangan manusia sendiri. Saya mengambil ada 5 ayat dalam Al-Quran yang jika dipahami menunjukkan hukum sebab akibat alias hukum tarik-menarik alias lagi disebut Loa, dan yang menjadi sebab adalah diri kita sendiri. Masihkah kita membantah bahwa penjelasan dari kerja Loa itu ada dalam ajaran agama Islam? Banyak orang kelihatannya membaca Al-Quran tetapi tidak tahu makna dari apa yang dibaca. Simak juga video saya ini ya. Semua akibat yang terjadi dalam kehidupan manusia itu adalah hasil dari apa yang dipikirkan, apa yang diucapkan dan apa yang dilakukannya. Karena itu kita wajib menjaga pikiran untuk selalu positif, untuk selalu berisi hal-hal yang baik saja. Supaya akibat yang hadir dalam kehidupan kita juga selalu positif dan selalu baik. Demikian. Semoga bermanfaat.